Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali tentunya bersama kami. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan bedah apakah boleh kita menggunakan musik untuk di Facebook ini. Nah, oke, jadi sebenarnya musik ini masih bimbang teman-teman ya. Nah, memang jika untuk video kita ya itu menggunakan musik, memang adanya sebuah klaim hak cipta itu pasti ada ya. Nah, jadi ketika kita memang yang pertama tujuan kita ketika kita ingin mendapatkan monetisasi untuk di Facebook ini, ya saran dari saya ya lebih baik kita jangan menggunakan musik ya, karena untuk musik ini sangat berisiko sekali terhadap pelanggaran teman-teman. Nah, nanti saya juga akan buktikan bahwa untuk postingan saya di tahun 2021, karena saya mulai membangun untuk Facebook ini ya, untuk di bagian dari fanspage dan juga Facebook profesional ini dimulai dari tahun 2021, dan itu teman-teman bisa lihat ya. Jadi di tahun 2021 saya mulai mengembangkan untuk fanspage ini ya. Jadi di sini nanti bisa teman-teman jadikan perbandingan ya. Jadi sebenarnya untuk kita bisa mendapatkan penghasilan dari Facebook itu tidak bisa dengan cara yang instan ya. Saya juga mulainya di tahun 2021 ya. Dan ini sudah 2024 ya. Jadi istilahnya ya sudah hampir 3 tahunan teman-teman ya. Nah, itu kalau untuk musik ya, itu ketika memang untuk akun kita itu kita gunakan memang ya sekedar untuk nggak bertujuan untuk mendapatkan monetisasi, itu nggak masalah video kita menggunakan musik ya. Nah, tetapi ketika memang tujuan kita ingin menggunakan ataupun ingin menghasilkan monetisasi ataupun ingin mendapatkan penghasilan dari Facebook ini, saya sarankan lebih baik jangan menggunakan musik ya. Karena terus terang kalau dari musik ini sendiri memang disediakan dari Facebook juga ada ya yang bisa kita gunakan di video reel ya. Kemudian juga di video panjang juga bisa kita gunakan ketika kita ingin mendapatkan musik ya. Nah, tetapi di sini masih gimana ya? Jadi kalau musik ini kan ada pemilik hak ciptanya ya. Tentu ketika kita tujuannya untuk monetisasi ya itu mungkin agak sedikit sulit ya. Karena untuk musik itu sebenarnya sudah dimonetisasi oleh pemilik dari hak ciptanya ya. Nah, ketika memang pemilik hak cipta dari musik tersebut mengizinkan ya untuk musiknya kita gunakan, maka terjadilah yang namanya adalah pembagian hasil ataupun yang namanya adalah berbagi pendapatan ya, ataupun berbagi penghasilan. Tetapi tidak semua pemilik hak cipta itu mengizinkan untuk musiknya itu digunakan ya. Jadi untuk di hak cipta ini adalah hak kekayaan intelektual ya, dimana pemilik aslinya itu bisa mengeklaim untuk video kita ketika memang kita menggunakan musik dengan tujuan monetisasi ya, karena musik tersebut itu sudah masuk dalam daftar monetisasi. Makanya nggak heran ketika kita mengajukan monetisasi itu susah sekali untuk diterima, karena mungkin ada pelanggaran senyap di bagian video kita ataupun pelanggaran hak cipta ya. Nah, jadi pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual, di mana setiap pemilik hak cipta ini bisa mendaftarkan untuk kontennya ataupun musiknya di Facebook ya, dengan bergabung di Rec Manager ya. Jadi di Rec Manager ketika memang pemilik hak cipta nggak mengizinkan ya otomatis terjadinya pelanggaran. Nah, di sini kita masuk ke bagian Facebook seperti ini. Oke, jadi ini sebagai referensi ataupun sebagai motivasi saja buat teman-teman semua. Nah, ini ada monetisasi dan kita klik seperti ini. Nah, di sini saya mendapatkan fitur monetisasi iklan in-stream. Jadi penghasilan dari video panjang saya. Ya, intinya di iklan in-stream ini semakin kita rajin upload video panjang, maka penghasilan juga akan semakin besar. Nah, tetapi untuk mendapatkan penghasilan dari Facebook ini tidak bisa dengan cara cepat ataupun cara yang instan ya. Semua perlu proses, semua perlu kerja keras tentunya. Nah, di sini untuk iklan in-stream ini ya kita klik seperti ini. Nah, di bagian pendapatan di bagian atas itu akan muncul untuk estimasi pendapatan. Nah, selanjutnya untuk penghasilan kita dari monetisasi itu akan dibayarkan ya setelah mencapai ambang minimal pembatasan pembayarannya.
Kalau kita menggunakan PayPal itu $25, kalau kita menggunakan via rekening bank itu $100. Kita klik di bagian pembayaran, kita klik di bagian transaksi, teman-teman bisa perhatikan di bagian bawah. Di sini ada pembayaran yang sudah dibayar oleh Facebook sekitar $101 ataupun jika kita rupiahkan itu sekitar 1.600.000-an. Ya, tetapi tidak setiap bulan saya bisa gajian untuk di Facebook ini. Jadi terus terang teman-teman ya, enggak setiap bulan. Nah, ini jujur ya, teman-teman bisa perhatikan di bagian atas ada 4,23, ada $2,77, ada sekitar $2,76. Facebook ini, jadi di Facebook ini tidak mesti kita gajian setiap bulan, itu tergantung dari video kita. Nah, tetapi di sini masih banyak perbincangan ya di bagian dari bolehkah menggunakan musik ya. Memang ketika kita menggunakan video kita tidak menggunakan musik itu memang akan terlihat hampa ya karena nggak ada musiknya. Nah, tetapi saran saya ketika memang tujuan teman-teman untuk mendapatkan monetisasi, ya saya sarankan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran sesuai yang sudah saya rasakan. Ya, tentunya ya jangan menggunakan musik. Nah, sebagai buktinya di sini ada salah satu video saya ini terkena klaim hak cipta, padahal video ini sudah lama ya, di tahun 2021. Untuk membuktikannya kepada teman-teman bahwa sebenarnya ketika kita menggunakan musik dan ketika memang tujuan akun kita untuk mendapatkan monetisasi itu sangat beresiko. Kita masuk di bagian pusat bantuan, kita cek di bagian buktinya, kita masuk di bagian kotak dukungan, kita masuk di bagian peringatan Anda. Teman-teman bisa perhatikan salah satu video saya ini kena pelanggaran di tahun 2023 ya, padahal untuk videonya ini di tahun 2021. Kita klik saja seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di bagian atas dipublikasikan ya, ini 7 Februari 2021 dan baru terkena klaim hak cipta di tahun 2023 tanggal 30 Agustus ya. Nah, jadi sudah jelas teman-teman ya. Jadi ada beberapa video ya, video asli saya ketika saya menggunakan background musik ya. Padahal backsoundnya juga nggak begitu besar ya, hanya background untuk suara saja, tetapi masih terkena klaim hak cipta ya. Nah, intinya ketika kita ya boleh ya menggunakan musik itu diperbolehkan memang ya. Tetapi jika memang tujuan akun kita itu enggak menuju ke monetisasi, misalkan hanya sekedar untuk ya hiburan semata untuk akun kita, itu enggak masalah. Tetapi jika teman-teman memang sudah terjun di kreator Facebook ya, untuk menghindari hal-hal pelanggaran seperti itu, saya sarankan jangan menggunakan musik ya. Karena untuk di musik ini sebenarnya sudah dimonetisasi, sehingga ketika kita proses pengajuan monetisasi itu akan susah. Karena musiknya itu sudah dimonetisasi oleh pemilik dari hak ciptanya. Ya, jadi setiap postingan yang ada ciptanya itu sudah dimonetisasi. Ya, apalagi musik-musik yang lagi viral ya. Jadi seperti itu. Nah, itu hanya ya sekedar informasi saja karena saya juga sudah praktek dan di sini saya tidak menggurui teman-teman ya. Jadi apa yang saya bagikan, kemudian pelanggaran-pelanggaran yang saya dapatkan buat teman-teman ya, ini sebagai pelajaran kita bersama dan agar kedepannya teman-teman juga tidak mendapatkan pelanggaran seperti itu ya. Jadi seperti itulah untuk tujuan saya. Nah, intinya ya kita bisa cek ya, ibu-ibu itu banyak sekali yang sudah berhasil ya untuk di Facebook ini. Bahkan kalau kita lihat ya, ibu-ibu juga nggak ada yang namanya adalah re-upload ya. Mereka ya hanya fokus buat video setiap hari ya. Jadi ya intinya dari Facebook ini memang diutamakan adalah ya konten original, kemudian interaksi yang alami, dan hal-hal yang memperbanyak pengikut ataupun sengaja mengikuti berlebihan itu juga kalau teman-teman bisa cek nanti ya bisa jadi akunnya dibatasi ataupun dibatasi dari fitur tertentu seperti nggak bisa siaran langsung, nggak bisa menggunakan reel ataupun menu reelnya hilang. Nah, itulah diakibatkan karena kita terlalu berambisi ataupun terlalu ingin mempercepat untuk jangkauan secara instan ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk penjelasan apakah boleh menggunakan musik. Jika kita tujuannya menggunakan musik untuk ya akun kita nggak untuk monetisasi, nggak masalah ya. Tetapi jika tujuan kita untuk mendapatkan monetisasi, saya sarankan jangan ya, karena ini berisiko pelanggaran. Nah, tadi juga sudah saya buktikan untuk video saya di tahun 2021 itu baru terkena klaim hak cipta di tahun 2023. Nah, itu ya membuktikan bahwa musik ini masih kontroversi ya untuk kita gunakan untuk tujuan monetisasi.
Dan oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe agar nanti teman-teman tidak ketinggalan seputar Facebook monetisasi. Terima kasih, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.